wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan bedah FR P3K Perawat tahun 2021 untuk persiapan P3K di tahun 2022. Ini kita udah masuk ke part ke-6 ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang cairan dan elektrolit. Seperti biasa kita akan menyajikannya melalui latihan soalnya. Soal pertama, cairan infus RL termasuk dalam jenis cairan apa? A. Isotonis, B. Hipotonis, C. Hipertonis, D. Kristaloid, E. Koloid. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yaitu yang A ya, isotonis. Kita lihat penjelasannya. Nah ini ya, kita tahu bahwa jenis cairan itu ada dua ya, ada kristaloid dan juga ada koloid. Nah kristaloid ini biasanya digunakan pada pasien-pasien dehidrasi ya, dan juga dipilih biasanya karena murah, mudah didapat dan juga tidak menimbulkan reaksi imun. Nah kalau kita lebih gampangnya itu bahwa cairan kristaloid ini dibagi menjadi tiga yang kita sering gunakannya, yaitu isotonis, hipertonis, dan juga hipotonis ya. Iso artinya itu sama, tonis itu artinya konsentrasi. Jadi kalau kita ibaratkan bahwa cairan itu ya di dalam tubuh ya ada di sel dan juga ada di ekstrasel atau di luar sel. Nah kalau misalkan di keduanya itu seimbang, artinya konsentrasinya sama, jadi tidak ada perpindahan cairan. Nah itulah jenis dari karakternya si isotonis. Contohnya aja misalkan cairan NaCl, kemudian Rl, kemudian ada Ra ya atau asering, kemudian ada ringerofudin, ada glukos 5%. Nah selain isotonis ada juga hipertonis, yaitu hiper ya, artinya tinggi ya. Jadi si cairan itu berpindah dari sel ke ruang ekstrasel atau intravaskular. Nah ini biasanya juga bisa meningkatkan curah jantung. Contoh-contohnya seperti apa? NaCl 3%, kemudian ada glukos 10%, ada dextrose 50%. Kemudian juga ada cairan hipotonis. Hipo berarti rendah ya. Itu kebalikannya dari hipertonis ya. Jadi cairan itu berpindah dari ekstrasel menuju ke sel ya. Contohnya saja Aquades, kemudian larutan 2,5% dextrose in water ya. Nah, itu contohnya. Itu termasuk dalam jenis cairan kristaloid. Nah, ada lagi yang namanya koloid. Koloid ini biasanya karakternya itu digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami shock berat ya atau pendarahan berat. Dan ini juga biasanya bertahan lama dalam pembuluh darah. Namun harganya ini cukup mahal ya dibandingkan dengan cairan kristaloid. Nah, cairan koloid ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada alami dan juga ada sintetik atau buatan. Contoh yang alami itu albumin ya, zat albumin di dalam tubuh manusia. Kemudian ada sintetik itu seperti dextran, kemudian ada HES dan juga ada gelatin. Oke, jadi jawabannya tadi cairan RL ini masuknya ke mana? Itu masuk ke isotonis ya. Oke, selanjutnya soal kedua. Apakah jenis cairan untuk resusitasi pasien shock hipovolemi? A. Koloid, B. Kristaloid, C. Transfusi darah, D. Diuretik, E. Kortikosteroid. Jawabannya teman-teman. Oke, ya. Sebelum kita jawab, kita akan jelaskan terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini ya, resusitasi cairan ini adalah modalitas tata laksana utama pada shock hipovolemi. Nah, ini ya. Fluid challenge ya antara kristaloid versus koloid. Ini masih menjadi perdebatan ya, kontroversial. Jadi masih ada orang yang pro kristaloid maupun pro koloid dalam penggunaannya sebagai cairan untuk shock hipovolemi ya. Nah, kita lihat penjelasannya. Kristaloid ini membutuhkan volume infus yang jauh lebih besar daripada koloidnya untuk mendapatkan tingkat ekspansi volume sebanding. Kemudian durasi efeknya itu lebih pendek daripada larutan koloid. Nah, kristaloid ini mampu memulihkan tetapi tidak mempertahankan curah jantung. Ya, curah jantung setelah perdarahan hebat.
Kemudian fungsi ginjal juga menjadi perhatian. Ya, ini juga ya yang menjadi perdebatan, termasuk efek ke ginjalnya, ya, efek cairan, penggunaan cairan itu ke ginjalnya. Ya, ini menjadi perhatian manajemen pada pasien yang dirawat akibat shock hipovolemik. Karena kristaloid ini menjadi lebih baik dalam menjaga fungsi ginjal daripada koloid. Nah, ini keterangan ya dari pro-nya kristaloid. Ya, kemudian cairan untuk resusitasi yang digunakan di Indonesia juga umumnya adalah kristaloid ya, karena dianggap lebih murah, kemudian mudah didapat dan tidak menyebabkan ya ini efek samping yang dapat terjadi pada koloid. Meskipun ini jarang terjadi, anafilaktoid. Akan tetapi teman-teman kita juga tidak menutup mata bahwa ada juga penelitian bahwa koloid ini lebih superior daripada kristaloid. Kenapa? Karena si koloid ini dia lebih efektif dalam mempertahankan tekanan osmotik serta lebih efisien. Karena apa? Karena untuk mencapai titik akhir tertentu diperlukan lebih sedikit dibandingkan jenis kristaloid. Nah, akan tetapi cairan koloid ini memang untuk harga itu lebih mahal dibandingkan kristal dan juga mudah menimbulkan reaksi alergi. Nah, itu teman-teman. Jadi masih ada pro kontra ya antara pemilihan jenis cairan untuk pasien-pasien shock hipovolemik, apakah mau menggunakan kristaloid ataupun koloid. Kalau misalkan ada soal seperti ini, ya misalkan teman-teman bisa memilihnya itu berdasarkan yang biasa digunakan atau versinya Indonesia ya. Jadi lebih banyak digunakan jenis kristaloid seperti itu teman-teman. Oke, soal ketiga. Seorang ibu hamil mengalami perdarahan. Cairan apakah yang diberikan? A. NaCl 0,9%, B. Ringer laktat, C. Mannitol, D. glukos 10%, E. dextrose 5%. Jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya yang B ya, Ringer laktat. Nah, kita lihat. Iya. Penjelasannya, perdarahan pada kehamilan atau setelah persalinan ini harus segera mendapat pertolongan, betul ya. Kebutuhan cairan akibat perdarahan itu memang berbeda-beda, tergantung dari derajat pendarahan yang terjadi dan juga keadaan hemodinamik pasien. Nah, jika pasien mengalami shock atau hemodinamik tidak stabil, maka dapat dilakukan pemberian cairan Ringer laktat secara cepat. Ya. RL atau Ringer laktat ini direkomendasikan oleh American College of Surgeons ini sebagai cairan awal untuk resusitasi. Kemudian normal salinnya atau NaCl adalah pilihan kedua ya untuk resusitasi karena berpotensi menyebabkan asidosis hiperkloremik ya. Kemudian ada juga larutan koloid. Ini juga dapat digunakan sebagai alternatif atau tambahan untuk kristaloid. Ini berdasarkan ini ya American College of Surgeons. Nah, perlu diingat bahwa pemberian cairan ini hanya untuk mengatasi sementara kekurangan cairan karena perdarahan. Tetapi definitif yang tepat ini adalah menghentikan perdarahannya dan mencari penyebabnya. Ya, jadi cairan itu hanya sementara mengatasi kekurangan cairan, bukan mengatasi penyakit, teman-teman. Oke, itu ya. Oke, selanjutnya soal keempat. Pasien mengalami perdarahan, akral sudah dingin, CRT lebih dari 3 detik. Apakah cairan resusitasi yang cocok untuk pasien tersebut? A. Asering, RL, NaCl 0,9%, B. Asering, dextrose 5%, NaCl 0,9%, C. Asering, RL, ringerfudin, D. Mannitol 20%, dextrose 5%, NaCl 0,9%, E. NaCl 0,9%, RL dan dextrose 5%. Jawabannya teman-teman. Oke, nah ini ya jawabannya yang kita pilih adalah yang C ya. Asering, RL, dan ringerfudin. Kita lihat. Nah, ini resusitasi cairan diperlukan untuk mengembalikan fungsi tubuh dan mencegah perburukan kondisi pasien. Resusitasi cairan diberikan bila ditemukan kondisi hipovolemia, yaitu kurang volume darah atau cairan dalam pembuluh darah, sehingga dapat menyebabkan pendarahan, diare, muntah, dehidrasi, ataupun bisa menyebabkan sepsis ya. Kemudian indikasi pemberiannya, kita lihat ya. Tadi kita pilih yang asering, RL, dan ringerfudin. Asering
Indikasi pemberiannya adalah dehidrasi, ya contohnya shock hipovolemik dan acidosis pada pasien-pasien kondisi diare, kemudian DHF, luka bakar, shock hemoragik maupun trauma. Kemudian ada RL. RL juga sama ya, dehidrasi, shock hipovolemik, shock pendarahan, acidosis metabolik, suplai ion bikarbonat ini menjadi indikasinya. Kemudian ringerfudin juga indikasinya seperti dehidrasi isotonis, DHF, kasus trauma kepala, dan juga shock hemoragik ya. Nah, selain tadi ya, ada juga kan pilihan NaCl, dextrose, mannitol. Nah, NaCl biasanya digunakan sebagai tadi ya, sebagai resusitasi cairan, pilihan kedua setelah RL biasanya kan. Kemudian diare, luka bakar, gagal ginjal akut, acidosis diabetikum. Kemudian dextrose 5%. Ini juga indikasinya bila hidrasi selama dan sesudah operasi ya. Jadi digunakan selama perioperatif juga. Kemudian juga ada restriksi natrium. Kemudian ada mannitol 20%. Nah, ini juga digunakan untuk diuretik ya. Indikasinya kalau misalnya pasien-pasien biasanya adanya edema pada otak ya. Ini untuk menurunkan tekanan intrakranial. Kemudian juga digunakan bisa pada pasien sindrom TURP ya. Efek ini mungkin ya, sindrom jadi pasca operasi BPH mungkin ya. Itu kemudian ada menurunkan tekanan intraokular pada pasien-pasien glaukoma. Nah, ini teman-teman. Oke, ini kenapa kita milihnya sharing, RL dan juga region kemudian gitu ya. Oke, selanjutnya soal kelima. Pasien usia 25 tahun, berat badan 60 kg dengan diagnosa dehidrasi. Berapakah kebutuhan cairan yang dibutuhkan pasien? A. 2000 cc per 24 jam, B. 2100 cc per 24 jam, C. 2200 cc per 24 jam, D. 2300 cc per 24 jam, E. 2400 cc per 24 jam. Jawabannya teman-teman. Kita pilih yang D ya teman-teman, 2300 cc per 24 jam. Oke, nah ini rumus atau formula yang kita gunakan itu berdasarkan De Holiday Segar ya. Ini untuk menentukan kebutuhan cairan jika diketahuinya itu adalah berat badan pasiennya. Nah, ini rumusnya kalau misalkan digunakannya 10 kg pertama, artinya 0 sampai 10 kg ya berat badan pasien misalkan. Nah, ini gunakan 100 ml per kilogram berat badan per hari. Nah, kalau kita kalkulasikan itu akan menemukan ya akan dijumlahkan itu 1000. Kemudian ada 10 kg kedua atau dari berat badan 10 sampai 20 kg menggunakan 50 ml per kilogram berat badan per hari. Yaitu kalau kita kalkulasikan lagi adalah 500. Kemudian kalau misalkan berat badannya lebih dari 20 kg ya 20 kg artinya ya lebih dari 20 kg ya 20 ke atas. Ini juga termasuknya tadi yang diketahui pasien juga. Ini 20 ml per kilogram berat badan per hari yaitu 20 kali sisa berat badannya ya. Nah, diketahui berat badan pasien itu 60 kg. Kita gunakan ini ketiganya ya. 10 kg pertama itu kita ini ya. Nah, ini 1000, kemudian 10 kg kedua itu 500, kemudian 40 kg terakhir yaitu 20 dikali sisa berat badannya. Tadi ya, 10 20 ditambah 40 60. Ya, ini totalnya 20 kali 40 800. Nah, ini total cairan yang dibutuhkan adalah 1000 ditambah 500 tambah 800. Jadi totalnya adalah 2300 ml atau 2300 cc per 24 jam. Gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya soal ke-6. Seorang anak laki-laki usia 2 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan mencret 5 kali sehari, dan anak tampak lemas. Hasil pengkajian anak rewel, mata cekung, dan mukosa bibir kering. Perawat telah memberikan cairan RL pada anak tersebut. Apakah fokus evaluasi pada tindakan perawat tersebut? A. Anak tidak rewel. B. Frekuensi BAB berkurang. C. Anak minum atau menyusu dengan kuat. D. Mata anak tidak cekung. E. Berat badan anak kembali seperti semula. Ini adalah fokus evaluasi setelah perawat memberikan implementasi memberikan cairan RL. Oke, jawabannya teman-teman. Ini ya, mata anak tidak cekung. Oke, ini anak itu keluhannya mencret ya teman-teman, mencret 5 kali sehari. Tampak lemas.
rewel, mata cekung, dan mukosa bibir kering. Kita lihat penjelasannya ya. Evaluasi setelah pemberian cairan RL dan kasusnya ini dehidrasi ya. Fokus evaluasinya pertama, anak mencapai dan mempertahankan status cairan atau adekuat. Kemudian tidak terjadi kerusakan kulit akibat dehidrasinya itu ya. Kemudian tidak ada tanda dehidrasi. Tanda dehidrasi apa itu? Nah ini ya tanda-tandanya. Gelisah, ini rewel, cekung ya. Ingin minum terus, rasa malas kembali lambat, kemudian bisa juga lesu, lunglai, tidak sadar, cekung, malas minum, kembali sangat lambat. Intervalnya. Nah, teman-teman di pilihan itu tadi ya, di pilihan jawaban itu ini salah satu yang tanda dehidrasi yang teratasi, yaitu mata anak tidak cekung lagi ya. Kalau rewel itu kan belum tentu anak itu akibat ini ya, akibat anak tidak rewel akibat diberikan cairan RL kemudian anak tidak rewel lagi, itu kan kita belum tahu ya, belum tentu anak memang tidak rewel karena telah diberikan cairan RL. Kemudian frekuensi BAB berkurang, ini harusnya diberikan medikasi. Kemudian anak minum atau menyusu dengan kuat, ini bisa baik, bisa juga memang anak masih kondisi dehidrasi sedang ya. Kemudian berat badan anak kembali seperti semula, ini bukan dari evaluasi pemberian cairan RL. Harusnya kembali dulu dehidrasinya ya, jadi dehidrasinya hilang, baru anak mungkin nutrisi yang diberikan itu udah mulai adekuat sehingga berat badannya itu yang tadinya mungkin menurun akan meningkat kembali. Jadi jawabannya kita pilih yang D ya, mata anak tidak cekung. Ini menandakan bahwa dehidrasinya teratasi. Oke, selanjutnya soal ke-7. Seorang pasien usia 30 tahun mendapatkan terapi cairan intravenal 500 ml. Harus habis dalam 12 jam. Berat badan pasien 60 kg. Berapakah jumlah tetesan infus per menit pada pasien tersebut? A. 14 tetes per menit, B. 21 tetes per menit, C. 28 tetes per menit, D. 35 tetes per menit, E. 42 tetes per menit. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya kita pilih yang A ya, 14 tetes per menit. Nah, kita lihat bahwa diketahui di soal itu jumlah cairan yang dibutuhkan itu adalah 500 ml. Kemudian waktu pemberiannya itu harus habis dalam 12 jam. Kita masukkan ke dalam rumus, dan ingat ya, jumlah cairan yang dibutuhkan dikali faktor tetesan dibagi waktu pemberian ya, jam dikali menit. Nah, ini kita langsung masukkan aja. 500 faktor tetesannya itu adalah 20 karena dewasa. Kemudian waktunya itu pemberiannya 12 jam, kemudian waktu ini juga menitnya 60 menit. Kalau misalkan kita jumlahkan, totalkan, yaitu dapatlah 13,9 atau kita bulatkan ya agar lebih mudah itu menjadi 14 tetes per menit ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Selanjutnya soal ke-8. Tuan A berusia 35 tahun, berat badan 60 kg, dirawat dengan pos operasi laparotomi hari kedua akibat appendix perforasi. Keadaan umum masih lemah, kemudian kesadaran kompos mentis. Hasil pengkajian tekanan darah 110/70 mmHg. Kemudian heart rate-nya itu 88 kali per menit, kemudian respirasinya 20 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius. Pasien ini masih dipuasakan. Saat ini terpasang NGT terbuka, cairan berwarna kuning kehijauan. Itu sebanyak 200 cc. Kemudian infus terpasang dextrose 5%, drip antaranya 1 ampul per kolv 2000 cc per 24 jam. Terpasang kateter urin dengan jumlah urin 700 cc. Kemudian ada IVL-nya sudah diketahui ya, 900 cc. Berapakah balance cairan pada pasien tersebut? A 200 cc, B 300 cc, C 400 cc, D 500 cc, E 600 cc. Jawabannya teman-teman. Nah, jawabannya yaitu yang A ya. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, ini ya sebenarnya mudah. Balance cairan itu yaitu pengurangan dari cairan masuk dikurangi cairan keluar atau input dikurangi output. Inputnya berapa? Diketahui adalah 2000 cc. Kemudian outputnya itu meliputi NGT 200 cc, urin 700 cc, dan IWL 900 cc. Totalnya adalah 1800 cc. Kemudian balance cairannya yaitu pengurangan dari input dikurangi outputnya yaitu 200
cc ya. Jadi jawabannya yang itu. Oke, soal selanjutnya soal ke-9. Pasien usia 35 tahun datang ke UGD, kemudian mendapatkan cairan infus RL 500 cc dengan tetesan 20 tetes per menit. Saat ini telah berjalan 1 jam. Berapakah sisa waktu cairan infus tersebut habis? A. 5 jam, B. 6 jam, C. 7 jam, D. 8 jam, E. 9 jam. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang C ya, 7 jam. Kita lihat penjelasannya. Diketahui yaitu jumlah cairan yang dibutuhkan 500 cc, kemudian tetes per menitnya 20, faktor tetesannya adalah 20 untuk dewasa. Kita masukkan biasa ke rumus ya. Jumlah cairannya 500, faktor tetesannya 20, waktu pemberiannya itulah yang kita cari ya. Kemudian waktu menitnya itu 60, ini tetenya udah yang 20 tetes per menit. Nah, kita langsung saja dikalkulasikan. Nah, kita akan menemukan yang namanya ini ya. Totalnya adalah 8,33 atau kita bulatkan menjadi 8 jam. Nah, cairan infus itu akan habis setelah 8 jam pemberian. Nah, kalau di soal itu cairannya itu telah berjalan 1 jam, maka sisanya adalah tinggal 7 jam lagi. Jadi jawabannya adalah 7 jam ya. Oke, soal terakhir. Seorang laki-laki berusia 25 tahun dirawat di ruang rawat luka bakar akibat tersiram air panas. Hasil pengkajian terdapat luka bakar pada lengan kanan dan kiri serta punggung. Tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 100 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Berat badan 60 kg, tinggi badan 160 cm. Berapakah kebutuhan cairan dalam 24 jam? A. 4.320 mili, B. 6.480 mili, C. 7.200 mili, D. 8.640 mili, E. 9.600 mili. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yang B ya. Kita lihat penjelasannya. Nah, ini kalau misalkan ada, ini sering sekali ditanyakan ya, tentang luka bakar, baik derajatnya maupun kebutuhan cairannya. Oke. Nah, biasanya yang digunakan adalah formula Baxter atau Parkland ya. Gunakan rule of 9, jadi aturan 9. Jadi semuanya itu 9 ya, 100%. Ini kecuali genitalia, ini 1% ya. Nah, yang diketahui apa? Berat badan. Kemudian, nah sebelumnya itu teman-teman harus ingat rumusnya dulu. 4 kali berat badan kali luas luka bakarnya ya. 4 itu adalah konstanta ya, jadi ini tuh paten. Kemudian berat badan udah diketahui ya 60 kg. Luas luka bakarnya tadi yang diketahui adalah yang terkena luka bakar itu lengan kanan itu 9%, lengan kiri 9%, punggung 9%. Jadi totalnya adalah 27%. Kita masukkan ke rumus, maka yang dihasilkan adalah 6.480 mili. Ini dalam 1 hari atau 24 jam pertama. Nah, kadang ada juga yang ditanyakan itu bukan 24 jam, melainkan 8 jam pertama. Biasanya untuk pemberian ini ya, pemberian cairan ini dibagi menjadi 2 ya, 8 jam pertama dan 16 jam berikutnya. 8 jam pertama itu 50% dan 16 jam berikutnya itu adalah 50%, sehingga totalnya itu dalam 24 jam ini terpenuhi semua 100%, jadi 6.480 mili. Oke teman-teman, semua part ke-6 sudah dulu ya. Kita akan melanjutkan di part ke-7. Teman-teman tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.